Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Abimanyu, NIM D400 180 108. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai materi generator magnet permanen dan non-permanen praktikum teknik tenaga listrik. Langsung saja ke materi. Pengertian. Generator listrik adalah sebuah alat yang memproduksi energi listrik dari sumber energi mekanik, biasanya dengan menggunakan induksi elektromagnetik. Proses ini dikenal sebagai pembangkit listrik. Tenaga mekanis di sini digunakan untuk memutar kumparan kawat penghantar dalam medan magnet ataupun sebaliknya, memutar magnet di antara kumparan kawat penghantar. Penggerak mekanis pada generator biasanya dilakukan oleh turbin melalui uap atau tekanan, air, atau angin. Bahan bakar untuk generator juga bermacam-macam, yaitu panas bumi, batu bara, minyak, gas, air, dan nuklir. Generator sangat penting untuk saat ini karena dapat menciptakan tenaga listrik yang kita butuhkan untuk keperluan sehari-hari. Prinsip kerja. Prinsip kerja generator sangatlah sederhana, yaitu kumparan jangkar yang memotong medan pada magnet yang dihasilkan. Kumparan medan akan menimbulkan gerak gaya listrik terhadap kumparan jangkar. Cara kerja generator yang utama adalah adanya medan magnet dan memotong medan magnet. Jadi perlu dicatat bahwa generator tidak memproduksi listrik, hanya mengubah satu bentuk energi ke bentuk lain saja. Lalu bagaimana bisa dari sebuah gerak menjadi listrik? Nah, prinsipnya adalah memanfaatkan energi gerak sesuai hukum Faraday, yaitu jika terjadi perubahan medan magnet yang terhubung ke sebuah kawat loop tertutup, maka akan menimbulkan gaya gerak listrik. Yang dimaksud dengan gaya gerak listrik adalah gaya yang menggerakkan elektron atau dengan kata lain adalah arus. Dalam konstruksinya, medan magnet yang dimaksud dipasang sedemikian rupa sehingga ketika terjadi gerakan atau putaran di antara celah kutub utara dan selatan akan menghasilkan induksi listrik. Untuk mempermudah pemahaman, bisa dilihat pada animasi kerja generator ini. Seperti bisa dilihat pada animasi, pada dasarnya gaya gerak listrik diperoleh dari memanfaatkan perubahan medan magnet. Sumber untuk mendapatkan energi kinetik atau gerak ini sendiri bermacam-macam. Misalnya dari kincir angin, generator pembangkit di waduk, sampai mesin-mesin yang berbahan bakar diesel. Nah, lalu bagaimana proses kerja konversi energi gerak menjadi energi listrik? Meneruskan penjelasan sebelumnya bahwa elektron didapat dengan adanya perubahan medan magnet yang berperan untuk mengubah langsung menjadi energi listrik adalah slip ring. Slip ring yang terdapat pada generator listrik yang bentuknya biasanya berupa cincin bulat yang terdapat dua buah pada generator listrik. Bisa dilihat di sini, slip ringnya ada 1, 2. Cincin tersebut terhubung ke brush atau semacam sikat yang kemudian bisa langsung menghasilkan arus listrik ketika terdapat gerakan medan magnet. Pada semua jenis generator seperti ini, arus yang dihasilkan adalah
alternating current atau arus AC. Tentunya arus listrik yang dihasilkan arus AC dengan bentuk gelombang listrik sinus. Gelombang sinus atau sinusoidal adalah gelombang tegangan dalam bentuk dasar arus bolak-balik. Lalu, kenapa arus listrik yang dihasilkan generator berbentuk sinus? Pada saat generator listrik berputar dan memotong medan magnet sehingga terjadi induksi gaya gerak listrik yang kemudian dikonversikan ke dalam bentuk pergerakan elektron. Setiap pergerakan sudut koil atau kumparan akan membentuk muatan listrik positif dan muatan listrik negatif yang jika digambarkan seperti gambar seperti ini. Pertama, kumparan berputar lurus sampai dengan 180 membentuk bukit. Kemudian ke arah sebaliknya sampai dengan 360 yang membentuk lembah seperti ini. Kemudian masuk ke komponen atau bagian-bagian generator. Di sini ada housing atau rangka, merupakan badan atau bodi utama dari sebuah generator. Biasanya terbuat dari baja. Kemudian di sini ada stator yang merupakan bagian yang menempel ke rangka generator dan terdapat lilitan stator yang nantinya berfungsi sebagai induksi gaya gerak listrik. Stator ini terbuat dari bahan feromagnetik yang disusun berlapis dan terdapat alur untuk lilitan stator. Kemudian rotor. Nah, rotor adalah bagian generator yang berputar dan terdapat kutub magnet dengan lilitannya yang terbuat dari tembaga. Kemudian ada slip ring. Slip ring yaitu bentuknya seperti cincin, terdiri dari dua buah slip ring yang ikut berputar bersamaan dengan rotor, dan poros generator biasanya terbuat dari bahan tembaga atau kuningan. Bagian inilah yang berfungsi untuk mentransfer listrik dari rotor. Kemudian ada voltage regulator. Voltage regulator di sini fungsinya untuk mengatur tegangan dari ini generator tersebut. Kemudian rectifier untuk mengarahkan tegangan, dan ada bearing. Bearing ini adalah sebuah seperti untuk menjaga rotor dalam keadaan stabil dan lancar berputar. Seperti itu. Kemudian perbedaan generator antara generator magnet permanen dan generator magnet non permanen. Bisa kita lihat di sini bahwa magnet permanen pada rotornya terdapat magnet yang atau sebuah besi yang menghasilkan medan magnet di sini. Sedangkan di generator magnet non permanen di sini tidak ada sebuah besi atau alat yang dapat menghasilkan magnet sendiri, diganti dengan sebuah koil atau lilitan yang sini. Untuk menghasilkan medan magnet di sini kita harus mensuplai tegangan DC terlebih dahulu agar terdapat medan magnet untuk menghasilkan GGL di sini. Kemudian di sini generator magnet permanen menggunakan bahan penyusun yang memiliki sifat retentivity tinggi atau sangat baik untuk pembuatan magnet permanen.
Sedangkan generator magnet non-permanen menggunakan bahan ferromagnetik yang memiliki sifat retentivity rendah atau soft magnetic. Bahan yang paling cocok digunakan adalah selenoida atau relay. Kemudian kelebihan generator magnet permanen ataupun magnet non permanen. Di sini kelebihan untuk generator magnet permanen adalah desain yang sederhana. Kemudian umur generator yang lebih awet dan tidak membutuhkan sumber arus DC dari luar untuk membangkitkan medan magnet. Kemudian generator magnet non-permanen kelebihannya dapat membangkitkan medan magnet dengan fluks besar sehingga lebih efisien jika digunakan untuk menghasilkan power yang lebih besar. Besaran flux medan magnet dapat diatur sesuai kebutuhan karena di sini untuk membangkitkan magnetnya kita menggunakan tegangan listrik sendiri ya, jadi bisa diatur mau seberapa besar fluxnya. Kemudian untuk kekurangannya, di generator magnet permanen sendiri kekurangannya adalah tidak efisien jika menggunakan magnet permanen dengan produksi flux rendah. Jika menggunakan flux rendah maka daya listrik yang dibangkitkan juga akan rendah sehingga membuang-buang tenaga dari generator tersebut. Kemudian pembangkitan daya listriknya rendah. Sedangkan kekurangan dari generator magnet non-permanen adalah desain lebih rumit dibandingkan dengan alternator yang menggunakan magnet permanen. Karena di sini kita harus membuat lilitan yang dibuat untuk elektromagnetik, kemudian menambahkan jalur untuk memasukkan tegangan dan lain-lain. Kemudian sangat tergantung dengan suplai arus DC, maka alternator tidak dapat berfungsi sama sekali. Jika tidak mendapatkan suplai arus DC, maka tidak ada magnet untuk menghasilkan flux di dalam generator sehingga tidak dapat membangkitkan daya. Kemudian masuk ke analisa rangkaian. Di sini ada blok diagram untuk rangkaian hubung delta. Untuk rangkaian hubung delta sendiri di sini memerlukan 4 komponen utama, yaitu unit pengontrol, break unit, satu daya universal, dan generator itu sendiri. Kemudian ditambahkan dengan beban. Untuk unit pengontrol itu untuk mengatur dari generator tersebut. Untuk mengatur break unit, nah di sini break unit untuk mengatur kecepatan atau kecepatan putar generator yang diperlukan sehingga kita dapat mengeset berapa daya yang dibutuhkan. Kemudian satu daya universal di sini untuk mensuplai tegangan ke generator sendiri agar menghasilkan magnet dari elektromagnetik sehingga menghasilkan flux untuk diubah menjadi daya oleh generator. Nah, di sini kita menggunakan hubung delta. Untuk hubung delta di sini pengkabelannya seperti ini ya. U1 mendapat W2, V1 mendapat U2 dan W1 mendapat V1 kemudian masuk ke beban. Nah, di sini adalah rangkaian dari hubung delta. Sedangkan untuk hubung star memiliki rangkaian yang mirip seperti hubung delta, tetapi yang membedakan adalah rangkaian yang ada di sini. Untuk hubung star sendiri di sini W2 tetap mendapat W1, U1 tetap mendapat U2 dan V1 mendapat
V2 ini maksudnya V2 ya. V2 mendapat V1 di sini, kemudian masuk ke beban seperti itu. Untuk rangkaian dari hubung delta dan star. Kemudian masuk ke rumus dan contoh soal. Di sini saya sudah kemudian masuk ke rumus dan contoh soal. Di sini sudah ada soal. Mari kita pahami bersama-sama. Suatu generator memiliki kerapatan flux magnet sebesar 0,8 Tesla. Panjang efektif dari penghantar 250 mm. Digerakkan dengan kecepatan 6 meter per second. Berapakah besar tegangan induksi yang dihasilkan? Ini dapat diketahui B sama dengan 0,8 T, L sama dengan 480 mm, V sama dengan 480 kali 10 pangkat min 3 meter, Z sama dengan 6 meter per second. Kemudian mari kita selesaikan soal ini bersama-sama. Di sini kita menggunakan rumus persamaan tegangan induksi, yaitu V sama dengan B kali L kali V kali Z. V sendiri adalah tegangan induksi, B merupakan kerapatan medan magnet, L panjang penghantar, V kecepatan gerakan, Z jumlah penghantar. Sehingga apabila kita masukkan rumus, angka-angkanya tadi adalah seperti ini. 0,8 T kali 300 kali 10 min 3 M kali 10 M per second. Sehingga didapatkan tegangan induksinya adalah 2,4 volt. Kemudian contoh penggunaan generator. Nah, di sini ada dua contoh yang hampir sama, yaitu digunakan di PLTU dan di PLTN. Nah, prinsipnya hampir sama, yaitu memanaskan air, kemudian uapnya diambil untuk menggerakkan turbin, sehingga generator dapat berputar melalui turbin tersebut. Nah, untuk PLTU sendiri, airnya dipanaskan dalam boiler yang berbahan bakar batu bara, minyak bumi, gas alam, dan lain-lain. Nah, sedangkan untuk PLTN sendiri, panas airnya itu dipanaskan oleh reaktor nuklir sendiri, hasil dari reaksi fisi uranium. Kemudian sama masuk ke turbin untuk menggerakkan generator, kemudian uap airnya didinginkan oleh kondensator yang berisi air pendingin atau biasanya air laut. Di sini akan berputar terus-menerus airnya sehingga dalam keadaan dingin terus, dan dipompa lagi ke dalam boiler ataupun reaktor nuklir apabila menggunakan PLTU atau PLTN. Ya, mungkin cukup itu saja presentasi dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.